di Desa Manera, Kecamatan Salomeko, itu juga begitu, karena dulu sungai itu sungai kecil, hanya bisa dilalui kapal-kapal kecil. Lalu masyarakatnya dari lereng gunung itu Desa Manera turun ke pinggir sungai, karena kalau ada ikannya langsung di depan rumah. Berharap ada kepastian hukum Pak Kepala, apalagi juga sungainya sungai tidak terdaftar, sungai-sungai kecil. Nah, supaya bisa ya artinya pengecualian dalam undang-undang supaya diberikan sertifikat. Karena kalau kita mau berpikir sungai berarti di Latondro hampir tidak ada yang dapat sertifikat, tapi terbuktikan Latondro pada dapat sertifikat. Padahal kan pinggirnya bukan lagi 100 meter di depan sungai. Karena Latondro berputar, Cenrana, Palime, ya kan sungai. Nah, jadi kita mintalah kebijakan Pak Kepala. Apalagi kemarin Pak Sompo ini kan dapat program PTSL atau dulu namanya Prona. Apa masih sampai sekarang masih berlaku karena masih proses administrasi. Nah, yang terakhir Pak Kepala, di Bance itu Kecamatan Lapri nggak salah di situ ya, Bance Lapri ya, Kecamatan Lapri, ada berapa masyarakat Pak Kepala ingin mengusulkan sertifikat, tidak berani kepala desa tanda tangan Pak Kepala karena dibilang di sini Pak teritorial penembakan TNI latihan. Nah, kemarin saya dapat respon Pak Kepala kemarin yang sebelum Pak Hanung Pak, dan dia juga malah curhat ke kami, Pak Sekjen mohon dibantu fasilitasi dengan Pak Danrem. Nah, saya sebenarnya Pak menunggu Pak, karena kalau sudah siap dari BPN saya mencoba mengkomunikasikan Pak Danrem 141 Todopuli, Bapak Brigjen Sugeng Suartono SCMM, karena beliau orang baik sekali Pak. Danrem ini bagikan pembina laskar karena baik sekali Pak, setiap ada kegiatan laskar hadir. Begitu juga Dandim Pak. Saya siap Pak mengkomunikasikan supaya latihan TNI yang ada di Bance juga ada kepastian hukum. Jadi enak bahwa oh ini wilayah teritori TNI, tidak bisa diganggu. Oh ini wilayahnya rakyat, silakan bercocok tanam dan berkebun. Saya pikir itu dulu ringkasnya Pak Kepala, karena Pak Kepala ini sangat sibuk sebenarnya, hampir mau menuju ke desa Aula Gading, tapi karena Bapak Ibu ditunggu, nah makanya 9 tadi jangan terlambat jam 9. Saya pikir itu Pak Kepala, akhir sementara dari ucapan saya. Billahi taufiq wal hidayah dina shiratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Ya, mungkin pertama kali yang saya hormati Bapak Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, selamat datang di Bone Pak. Kemudian juga Pak Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Bone, Pak Adin, selamat datang. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam ruangan ini, tentunya suatu kebanggaan bagi kami bisa menerima Bapak Ibu sekalian. Mungkin barangkali yang pertama kali mungkin kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa bertemu, duduk bersama, mungkin diskusi santai. Dan yang kedua, mungkin saya juga permohonan maaf karena tidak ada kesiapan, sehingga mungkin barangkali ada yang tidak mendapatkan tempat duduk, terus kemudian kurang minum. Ya, mohon maaf karena memang kami juga tidak menyangka kalau sebanyak ini Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas kami dengan terima kasih. Tapi yang jelas dengan tangan terbuka kami menerima Bapak Ibu sekalian, dan ini untuk komunikasi kami, untuk salah satu bentuk pengabdian kami di Bone ya. Jadi mungkin. Dan yang kedua, berikutnya juga saya mohon maaf, tadi ada beberapa Bu Kasih ya, Kasih 1 Bu Irma, kemudian 1, 2, Kasih 3 Bu Mariani itu langsung berangkat ke ini Pak, karena kebetulan jamnya waktunya bersamaan. Tadi sudah kita tunggu, terus semuanya sudah mendahului, nanti baru kami menyusul sama Pak Kasih 1. Tapi untuk sementara kami masih menerima Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan tentunya dan saya cintai, kemudian yang mewakili dari 3 desa ya, tadi kalau nggak salah sebut, mohon izin kalau penyebutan nanti saya salah, mungkin barangkali mohon maaf ya, karena masih 1 minggu saya di sini, baru 1 minggu. Jadi, desa Manera Pak ya? Manera ya? Manera, kemudian dari Bance dan Pak Tiro Sompe ya. Ini selamat datang, selamat bertemu dengan kami. Ada beberapa hal yang sebenarnya saya simpulkan tadi dari yang disampaikan Pak
Sekjen dan Pak Ketua DPC Betawi, intinya bahwa nanti Bapak Ibu sekalian di 3 desa itu berharap untuk adanya sertifikasi. Nah, mungkin terkait itu mungkin barangkali kami juga tidak bisa menjanjikan secara langsung ya, tapi nanti kan kami pelajari juga karena memang terkait dengan seperti sampaikan tadi ada kaitannya dengan sungai, kemudian ada kaitan dengan pelabuhan, yang kemudian juga ada kaitan dengan tempat latihan. Tentunya nanti kami juga harus koordinasi dengan beberapa instansi terkait ya, karena sungai tentunya kami juga koordinasi dengan PU ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air ya, atau yang lebih menangani secara khusus adalah nanti BBWS, dan kemudian kalau terkait dengan pelabuhan nanti KKP, Kantor Kelautan, Perikanan dan Kelautan. Nah, ini nanti kami koordinasi, tapi yang setidaknya kami dapat informasi dari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya pada kesempatan ini, sehingga ada bahan nanti ketika kemudian kita melakukan pembahasan secara bersama. Mungkin barangkali itu sambutan kami ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian untuk berikutnya kami berikan waktu untuk barangkali ada perwakilan yang menyampaikan nanti sebenarnya akan ditampung, dan karena memang mohon izin karena memang kami juga dalam waktu yang bersamaan juga nanti ada kegiatan yang kami lakukan juga di desa lain. Mungkin untuk menyingkat waktu, mungkin monggo Bapak Ibu sekalian apa yang perlu disampaikan mungkin singkat padat ya, nanti mau Bakar. Ada yang mewakili ya? Syukur-syukur dari 3 desa ada yang mewakili, jadi nanti ada hal yang perlu unek-unek atau mungkin apa yang perlu disampaikan nanti kami catat, ya. Monggo silakan. Mas langsung diam ya, terus biar dibagikan langsung di belakang nanti biar mohon disebutkan nama Pak ya, nanti nama terus kemudian dari desa mana ya. Monggo. Ya, saya perkenalkan, nama saya Abdul Kahar ya. Dari Desa Patirosompo, Kecamatan Sibuluen. Ya, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ketua BPN, siap, makasih Bapak Sekjen dan Bapak Ketua Kabupaten. Singkat saja, kami datang di sini berbondong-bondong jauh dari sana, cuman ingin mengetahui apakah kami ini bisa mengurus sertifikat tanah, karena yang kami takuti juga kalau tidak ada sertifikat kami, kemungkinan besar di belakang hari kami masyarakat ini akan terjadi kita khawatirkan ada kekacauan antara kami karena tidak ada batas atau hak kami. Kalau ada sertifikat kan sudah nyata bahwa tanah itu milik kami. Cuman itu yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Untuk yang lainnya mungkin ada yang menambahkan, monggo silakan. Monggo. Ya, Pak. Sisi kiri, sisi kanan dulu. Ya. Yang mana? Yang mana besar itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Pak Kepala Syamsuddin, Sarjana Hukum CLE dari Wakil Ketua Kabupaten. Jadi begini, dari hasil investigasi saya terhadap masyarakat Patirosompo, bahwa ini sudah diukur untuk diterbitkan sertifikat. Tapi namun salah satu dari lembaga yang membatalkan itu. Ini hasil investigasi saya. Pertanyaannya,
bagaimana Pak Kepala menyikapi lembaga ini? Apakah bagaimana status hukumnya? Karena menurut saya yang bisa dibatalkan itu sertifikat ada beberapa poin, termasuk apakah itu kawasan hutan lindung atau tanah milik negara dan lain-lainnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Maksudnya mungkin Pak protes kan. Ya. Yang tiga, mungkin tiga dulu, monggo silakan. Manera Yang mewakili yang lainnya, monggo. Tadi di sini Bu, mungkin ada punya sisi kanan. ada Ibu mau Tadi bicara? sepertinya Ibu tadi. Silakan, ada Ibu. Monggo, tadi Ibu ya. Coba monggo silakan. Bicara ya Bu. Apa? Siapa yang mewakili? Nah, ini kalau saya lihat dari atas ini rata-rata ibu-ibu ini harus mewakili ini. Harus ada yang mewakili ini. Monggo silakan. Atau cukup? Cukup? Cukup dulu Pak. Wah, ini sebetulnya nggak adil nih. Kalau saya lihat nih, rata-rata ibu-ibu yang hadir di sini harusnya mewakili. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itu ada dua hal yang mungkin barangkali unek-unek atau yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama dari Pak Abdul Kahar tadi ya, terkait dengan apa yang terjadi di desa Patiro Sompe ya. Apakah bisa mengurus sertifikat atas tanahnya gitu ya. Sebenarnya begini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sertifikasi itu memang sebetulnya kan sesuai dengan kewenangan di kami, memang kami diberikan kewenangan untuk memberikan sertifikat, tetapi tentunya kita harus melihat dari alasaknya ya. Artinya alasak itu bukti kepemilikan dan sebagainya. Nah, kita berangkatnya dari sana. Jadi nanti ketika nanti Bapak Ibu sekalian bisa menunjukkan bahwa itu ada alasaknya dan itu ya kami bisa. Dan tentunya juga nanti terkait dengan berkaitan dengan apakah masuk kawasan hutan atau tidak. Artinya banyak hal yang mungkin perlu disandingkan. Jadi ketika nanti kemudian ada permohonan hak itu tidak kemudian ada permohonan terus kemudian kami terbitkan, tetapi ada proses ya, proses yang nanti tentunya dari proses pengukuran, kemudian proses sidang panitiaan, di mana proses sidang panitia ini adalah ada beberapa perwakilan dari masing-masing seksi yang terkait secara teknis, dan tentunya juga nanti pertimbangkan apakah nanti tata ruangnya, terus kemudian apakah nanti kemudian dari sisi apakah masuk BMN atau tidak, kemudian apakah masuk kawasan hutan seperti sampai di awal tadi, apakah nanti juga masuk sempatan sungai, sempatan sempatan pantai dan sebagainya. Itu nanti secara nanti harus ada sidang yang tentunya nanti terkait juga dengan dinas-dinas terkait seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau sungai tentunya adalah BPWS atau nanti juga nanti PU, terus kemudian kalau KKP tentunya juga nanti kami menggandeng dengan teman-teman dari terkait dengan sempatan laut dan sebagainya, atau mungkin kalau kehutanan tentunya adalah BPKH atau Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi prinsipnya bisa, tetapi nanti kita lihat dulu Pak Jis, nanti apakah nanti kemudian memang di sana itu status tanahnya apa dan sebagainya itu ya. Nah, tentunya itu nanti perlu kami koordinasi dengan teman-teman dari dinas-dinas terkait tersebut ya. Jadi nanti masih kita pelajari, kita dalami tentu. Nah, nanti kalau memang ada data pendukung dari Bapak Ibu sekalian, monggo silakan nanti kita bahas secara bersama-sama. Kemudian yang kedua dari Pak Samsudin Sarjana Hukum tadi ya, dari Pak Waka Kabupaten, Pak, sudah dilakukan pengukuran tapi ada pembatalan atau keberatan tadi Pak dari pihak lembaga gitu ya. Izin Pak, kalau boleh ini lembaga apa Pak ini? Sabandar ya? Yang melakukan keberatan. Isunya Sabandar ya? Iya. Isunya? Sabandar ya? Iya. Ya. Nah, nanti mungkin juga kami nanti sama seperti yang sampai di awal tadi, ketika nanti kemudian masyarakat bisa menunjukkan bukti hak dan sebagainya, tentu nanti kita bisa dorong. Tetapi dalam hal ini karena memang ada keberatan dari pihak Sabandar, tentu Sabandar juga harus mengklarifikasi, dia harus menyampaikan atas keberatan dasarnya apa kan gitu. Nah, itu nanti kita perlu barangkali perlu kita duduk bersama supaya nanti ketika nanti kita menerbitkan sertifikat baik itu kepada masyarakat, kepada Sabandar tentunya nanti supaya nanti semua clear and clean semuanya, biar nanti kedepannya
setelah terbit sertifikat tentunya tidak ada persoalan-persoalan, tidak ada clash dari masyarakat itu. Jadi mungkin perlu data awal ya Pak, mungkin data yang pendukung nanti coba nanti kita diskusikan dengan teman-teman di sana. Artinya keberatan itu dasarnya apa? Apakah memang itu terkait dengan asetnya atau bagaimana? Nah, terkait dengan pengukuran mungkin barangkali izin mungkin Pak Kasih Satu bisa menambahkan ya tadi itu pengukuran tahun berapa Pak ya? Tahun ini Pak. Oh tahun ini ya. Coba nanti mohon untuk secara teknis pengukuran mungkin dijelaskan oleh Pak Kasih Satu ya Pak Satu. Mohon silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Pelaksanaan yang saya hormati, pimpinan Laskar yang saya hormati, Bapak dari Pemda, Wakil Pemda Kabupaten Bone yang saya hormati, para tokoh masyarakat yang mewakili aspirasi dan masyarakat yang mewakili beberapa wilayah di Kabupaten Bone, tiga desa. Baiklah, untuk apa Pak berkenaan dengan pensertifikatan khususnya di wilayah pesisir, kami itu Pak punya aturan. Jadi ada aturan pensertifikatan wilayah pesisir namanya. Untuk pensertifikatan wilayah pesisir itu jadi itu wilayah pesisir Pak itu dikenakan wilayah itu sekitar itu dinamakan sempadan. Daerah sempadan itu adalah daerah kalau di peraturan PU di undang-undang di PU itu 100 meter dari bibir pantai. Kemudian untuk di wilayah sungai ada mulai dari 10 meter, 30 sampai 50 meter. Itu masuk ke dalam wilayah sempadan atau wilayah lindung untuk kawasan, untuk menjaga kawasan. Jadi seperti yang saya bilang Pak, seperti yang saya katakan di teman-teman, sungai itu adalah ada namanya, sungai ada namanya dan terdaftar di pengairan, Kalau tidak ada namanya berarti bukan sungai, saluran air. Kalau tidak terdaftar di pengairan, di Pemda atau di mana, berarti bukan sungai namanya, itu namanya saluran air. Jadi kalau ada namanya berarti sungai. Kalau dia sungai kena aturan pensertifikatan di sungai. Apa itu aturannya Pak? Aturannya adalah untuk wilayah sempadan cuma 2 hak yang bisa kami munculkan. Itu hak guna bangunan dan hak pakai. Hak guna bangunan. Jangan mikir khawatir terhadap 2 hak ini. Jangan khawatir. Hampir sama dengan hak milik. Hampir sama dengan hak milik. Cuma karena ini kita ada aturan yang mengatakan bahwa cuma kalau itu dasar Pak ya, kan hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai. Itu pun tergantung dengan tata ruang yang ada. Kami kembalikan kepada ke Pemda. Apakah penerbitan sertifikat ini tidak terkena aturan dari tata ruang, sehingga terhadap 2 hak ini, terhadap orang yang bermohon terhadap 2 hak ini harus kami meminta kepada pemohon itu untuk melengkapi namanya KKPR, kebijakan penggunaan ruang namanya, rencana kebijakan penggunaan ruang. Kalau Pemda itu menyetujui KKPR-nya, ya sudah, kita jalan. Kalau Pemda menyetujui, jadi kami itu cuma administrasi Pak, di daerah kami cuma administrasi. Kapan Pemda setuju, kami terbitkan sertifikatnya. Tapi itu mau Pak, kami sebenarnya mau memberikan hak milik, tapi kan ada aturan yang membatasi kami. Ini aturan dari atas Pak, bukan kami yang bikin. Aturan dari atas dan kementerian itulah yang bisa kami layani ke masyarakat. Itu Pak. Jadi hak guna bangunan dan hak pakai. Hak guna bangunan itu untuk bangunan, itu untuk pemukiman. Itu pun pemukiman yang ada di wilayah pesisir. Jadi pemukiman yang ada di wilayah pesisir dan kemudian oleh Pemda disetujui KKPR-nya, itu kami memberikan hak guna bangunan. Apa yang kami kasihkan lagi? Hak guna bangunan itu dari mana? Sepanjang batas tanah, batas bangunannya, yaitu tempat jatuhnya air.
yang kami kasih. Jatuhnya air yang kami kasih, jadi itu ada bangunan, jatuhnya air itu yang kami kasih. HGB, luarnya itu hak pakai. Luarnya itu hak pakai. Itu Pak. Jadi dia tidak diproyeksikan batas keluar bangunan. Nah, ini kami juga belum terlalu paham. Diproyeksikan batas keluar bangunan. Jadi mungkin itu jatuhnya air itu dimaksud itu batas keluar bangunan. Itu yang kita kasih namanya HGB untuk melindungi bangunannya. Kemudian halamannya kalau bisa lagi kita kasih dengan hak pakai. Jadi satu tanah itu bisa dua haknya di pesisir, hak pakai dan hak guna bangunan. Itu Pak. Masalah ganti rugi itu di luar kami Pak. Ada beberapa instansi. Nah ini juga Pak, untuk bagian kami kasih info karena kami juga pernah jalani namanya pengadaan tanah. Untuk wilayah pesisir lagi di mana? Pesisir di sungai. Ada lagi yang kita mau minta rekomendasinya Pak. Itu wilayah Pompengan. Wilayah namanya kita minta rekomendasi dari Badan Wilayah Sungai Pompengan. Itu namanya yang ada di Makassar. Apakah di wilayah sungai yang dimaksud tersebut tidak termasuk di aset dari Pompengan, dari wilayah Badan Sungai Sulawesi Selatan, BWWS kalau tidak salah, itu Pak. Mohon maaf Pak, itulah memang untuk wilayah pesisir, wilayah sungai ataukah wilayah lindung lainnya, kami memang banyak aturan yang harus dicocokkan. Jadi sekali lagi itu mohon maaf, kami cuma administrasi, BPN administrasi. Apa yang disyaratkan itu yang kami lempar ke masyarakat. Bukan kami BPN itu mempersulit masyarakat, bukan kami mempersulit masyarakat. Ada aturan dari atas. Ada aturan dari atas. Jadi dulu kemarin kan tidak boleh sertifikat di atas sempadan. Ada lagi aturan turun, boleh sertifikat di sempadan, apalagi tanah yang di air itu boleh sepanjang ada aturannya yang memperbolehkan. Ada aturan boleh itu HGB, hak pakai. Pertama diperbolehkan oleh Pemda sesuai dengan ketentuan. Kemudian bukan merupakan aset dari wilayah Pompengan, wilayah sungai, danau dan bendungan Sulawesi Selatan. Itu Pak. Cuma itu persyaratan yang ada sekitar itu mungkin bisa didapat oleh Pak Kakan. Baik, terima kasih. Itu ada beberapa hal yang perlu yang disampaikan oleh Pak Kasih satu tadi Pak. Intinya bahwa kami itu memang secara kewenangan, kami punya kewenangan untuk memberikan sertifikat, ya, sertifikat memang secara administrasi adalah tugas kami. Tetapi dalam melaksanakan tugas kita juga harus koordinasi dengan dinas terkait. Apabila itu memang ada beberapa hal, misalnya tadi kalau kehutanan dengan BPKH dan Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian kalau KKP atau pelabuhan dan sebagainya, pesisir pantai dan semua itu dengan KKP, ya, kelautan. Kemudian kalau untuk sungai, ya, sungai itu nanti dengan Dirjen sumber daya alam, ya, dalam ini BWS. Nah itu nanti yang perlu kita kami diskusikan atau perlu kami koordinasi. Makanya tadi saya sampaikan di awal, kalau memang ada data awal mungkin tidak apa-apa nanti kita sampaikan sebagai bahan untuk rapat berikutnya dengan teman-teman di sana untuk memastikan status tanahnya itu apa. Jadi itu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian bahwa kami itu sebagai pencatat kami seperti ini, menganalogikan kami itu seperti ini. Kalau pernikahan itu seperti KUA itu apa ya? Sebagai yang menikahkan penghulu. Penghulu kalau di sini bahasa penghulu, ya. Penghulunya itu. Jadi ketika mereka datang, ya, yang mantannya datang kemudian menyatakan benar tidaknya dan sebagainya, datanya ada, kami nikahkan kan gitu. Kami catat seperti itu. Jadi sama, ya. Nah, ini sama juga ketika masyarakat datang membawa data, kemudian dari keberatan, ya kami terbitkan kan gitu. Nah, tentunya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ketika kemudian mantannya datang kita tanya datanya apa, kemudian ada keberatan enggak, baru kemudian kita sahkan kan gitu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian intinya. Jadi mohon mungkin Bapak Ibu sekalian ke depannya
siapkan datanya aja nanti, jadi nanti datanya, terus kemudian data penguasaannya apa, terus kemudian nanti kita diskusikan dengan teman-teman di 3 lembaga tadi nanti, supaya nanti apakah nanti termasuk aset, apakah termasuk kawasan, terus kemudian apakah itu nanti juga bagian dari sempadan kelautan. Jadi bahasa kami ya, yang sering kami clear and clean, artinya di visitnya Bapak Ibu sekalian menguasai secara benar, kemudian secara yuridisnya buktinya Bapak Ibu ada. Nah ini yang kemudian kita kawinkan antara data fisik dan data yuridis sehingga bisa diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Itu barangkali itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya jelaskan. Mungkin Izin boleh nambah Pak Kepala. Izin Pak Kasih, karena Pak Kasih ini sejak sudah berapa pimpinan sangat baik dengan Laskar. Ya, sama dengan Bapak, alhamdulillah baik sekali. Setiap di WA nggak pernah nolak, dan setiap kesempatan beliau ada di kantor nerima kita. Izin Pak Kepala, mungkin saya minta diekspor sedikit Pak Bolong, karena ini Pak Kasih khusus kemarin program PTSL atau Prona ini kan sudah didata mereka, betul ya? Betul ya? Coba angkat tangan semua sudah didata. Angkat tangan semua yang sudah didata. Angkat tangan, sudah didata ya. Terus satu orang bicara aja, atau dari ibu-ibu. Apa alasannya tiba-tiba tidak, informasinya tidak jadi? Kan sudah didata Pak Kepala. Coba bicara aja Bu, bicara aja. Apa alasannya? Siapa wakili? Bapak atau Ibu? Atau Pak Bolong? Ayo monggo silakan, enggak apa-apa. Bicara aja, bicara padanya kayak bicara kampung. Kita bicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Bicara Ibu, satu orang aja. Ayo silakan. Izin Pak. Iya. Tunggu dulu Pak ya. Iya, enggak apa-apa. Kami yang belum muncul ini. Iya, kamera agak ke sini, lari ke ini kalau supaya kena depannya. Nih. Supaya kena mukanya. Minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arman, salah satu warga Patiro Sompo. Jadi begini Pak, kayaknya pemerintah ini menganaktirikan sebagian daripada warga Patiro Sompo. Kenapa saya bilang sampai dianaktirikan? Karena sebagian kecil yang bisa dapat sertifikat. Sedangkan pengusulan Prona pertama kami disuruh semua datang untuk mendaftar. Tapi pada akhirnya di belakang Pak, biasanya yang saya dengar kartu merah cuma ada di lapangan hijau Pak. Ini ada zona merah. Jadi saya rasa itu saya Pak. Terima kasih. Boleh izin Pak, boleh disebut kemarin sebenarnya siapa yang memprotes? Isa Bandar atau siapa? Disebut aja. Ada dua. Yang satu Sabanda, yang satu pemerintah. Karena ada zona merah. Ya. Alasannya zona merah yang kita dengar. Yang saya dengar itu Pak tadi di apa? Kasih tahu 100 meter apa? Ya. Baik, cukup itu Pak ya. Salah satu. Coba ya. Pak Arman, terima kasih informasinya. Apa yang jadi keluhan itu ini juga. Jadi izin Pak, mungkin terkait dengan apa yang disampaikan Pak Arman itu di Patiro Sumba ya. Itu memang terkait dengan kegiatan Redis Pak. Jadi Redis di tahun ini yang kemudian memang ternyata masuk di dalam salah satu bagian dari sempadan bukan salah, sehingga tidak bisa dilanjutkan. Makanya tadi yang bilang Bapak tadi yang disampaikan zona merah tadi ya. Zona merah ya, jadi sesuai dengan tata ruangnya Pak, masuk sempadan. Nah, seperti yang di awal tadi, kalau masuk sempadan tentunya kita koordinasi dengan teman-teman di apa namanya di dinas terkait begitu. Jadi sehingga untuk yang sebagian yang tidak masuk zona, monggo silakan Pak, ada Bapak. Ya. Jadi yang tidak masuk dalam zona tetap kita jalankan. Nah, itu nanti mungkin barangkali Pak izin nanti tetap kami diskusikan dengan teman-teman yang dinas terkait tadi ya, terkait dengan sempadan tadi, apakah itu sempadan sungai atau